Perkenalkan, nama saya Michelle Anjeli Risi Maria Aryadi dengan NIM 221114052. Oke. Jadi di sini saya akan membahas terkait tugas UTS Cyber Counseling, mata kuliah Cyber Counseling. Jadi di sini yang pertama itu adalah memilih pendekatan cyber counseling. Jadi saya memilih pendekatan cyber counseling yaitu pendekatan kognitif behavioral. Kenapa saya memilih pendekatan ini? Karena pendekatan kognitif behavioral itu lebih berfokus pada mengubah pola pikir seseorang dari pola pikirnya negatif menjadi pola pikir positif dan realistis. Bukan hanya pola pikir, namun tindakannya juga dari negatif menjadi lebih positif dan realistis. Pendekatan ini banyak menggunakan latihan dan tugas yang bisa dilakukan secara online, sehingga sangat cocok untuk sesi konseling secara virtual atau cyber counseling. Lalu di sini saya ada catat tahap-tahap kelebihan dan kekurangannya. Nah, tahap yang pertama itu tahap-tahapan. Nah, tahap-tahapan pendekatan kognitif behavioral itu biasanya pertama kita identifikasi dulu pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Jadi kita melihat apa sih pikiran-pikiran negatifnya yang sering muncul. Lalu yang kedua itu kita mengubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif lagi. Dan yang terakhir itu kita membuat latihan untuk mengubah pikiran-pikiran maupun tindakan-tindakan negatifnya itu menjadi lebih positif dan realistis lagi gitu. Nah, berikut terkait kelebihan dari kognitif behavioral ini, pendekatan kognitif behavioral ini. Jadi kelebihan pendekatan ini adalah dia lebih fleksibel, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu sudah banyak terbukti efektif. Nah, sudah banyak terbukti efektif melalui pendekatan kognitif behavioral ini. Tapi kekurangannya juga adalah kemungkinan kurang cocok untuk masalah yang sangat kompleks atau membutuhkan interaksi tatap muka yang mendalam. Kenapa demikian? Karena kalau masalahnya sangat kompleks, tapi menggunakan pendekatan kognitif behavioral ini rasanya sangat susah karena ada beberapa klien yang menolak untuk mengubah pikiran positif muncul dalam dirinya. Nah, berikutnya itu saya akan merefleksikan tentang mata kuliah cyber counseling. Jadi untuk dosennya itu dosennya asik, dosennya menyenangkan dan tidak mudah bosan. Lalu untuk refleksi dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah cyber counseling ini, saya itu lebih bisa tahu lebih luas lagi tentang ternyata konseling itu bukan cuma secara offline ya, ternyata secara online juga bisa. Dan menurut saya juga dalam cyber counseling atau konseling secara online itu membutuhkan kesabaran yang lebih ekstra. Kenapa? Karena kita harus mengerti dengan sinyal klien atau baterai HP-nya atau baterai device yang lainnya yang mungkin lowbat atau gimana gitu. Dan dari mata kuliah cyber counseling itu buat saya juga makin dekat dengan teman-teman karena kita gabung dalam setiap kelompok-kelompok dan kita merasa kayak teman yang benar-benar bisa saling tanya jawab gitu. Dan juga buat percaya diri saya itu lebih tinggi lagi karena kita itu mempresentasikan materi sendiri-sendiri ke tiap kelompok. Jadi menurut saya itu tuh membuat kepercayaan diri saya itu meningkat karena mau nggak mau kita harus bisa gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika videonya kurang lengkap dan tidak sesuai dengan yang disuruh. Terima kasih.